Hey man, welcome back di Radio Santuy. Balik lagi bareng gue Mang dan di sini ada apa nih yang rame hari ini? Yang rame hari ini adalah tadi waktu gue lagi makan, gue cek akun IG dan ada berita yang rame lagi dan ada berita ini nih soal perseteruan Kartika Putri sama Dr. Richard Lee. Ini kayaknya ngerame lagi deh, makin belum beres-beres masalahnya. Masih berlanjut akun IG-nya berita_gosip. Ini banyak banget slide-an itu. Kan main, gue baca satu ya. Slide pertama ini ada video dari TikTok Dr. Richard. Ini nih dapat panggilan polisi untuk klarifikasi. Terus sebelahnya disandingin sama artikel dari kompas.com. Dilaporkan Kartika Putri, Richard Lee penuhi panggilan polisi dan terpikir berhenti ulas produk kecantikan. Oke, ini kita next slide dulu. Nah, di sini nih yang panjang nih. Ternyata di sini ada IG story-nya Kartika Putri yang saat video ini di tag. Ini nih status IG story-nya itu 23 jam yang lalu. Kasihan ya, usaha terus cari pembelaan netizen. Malih, coba perdalam lagi tentang etika profesi deh. Setiap profesi ada etikanya. Bukan seperti Anda bicara aja nggak ada etikanya. Kata-kata kasar keluar semua. Susah juga sih prokes aja dilanggar, apalagi etika profesi. Lagi juga gak nyambung, situ dilaporkan karena menyebarkan fitnah dan bicara tidak sesuai fakta dan pencemaran nama baik di medsos. Malah bahas yang lain. Menarik. Lagi juga mau punya pendukung sebanyak apa juga, pihak kepolisian jauh lebih canggih dan cerdas membuka fakta dengan bukti dan saksi ahli yang jelas dan ahli di bidangnya. Bukan seperti Anda menghasut masyarakat awam dengan menggiring opini lalu mencari dukungan. By the way, jelas-jelas video saya bukan endorse, tapi menanyakan kejelasan karena hasil opini yang Anda bangun di medsos yang sedang dilaporkan juga ya. Dan saya mencari produk untuk diri saya sendiri. Saya juga punya buktinya kok. Bukan cuma ngomong kayak Anda. Soalnya kalau saya tanya langsung ke orangnya, bukan berisik di medsos. Kayak ke Anda juga saya ajak ketemu kan, bukan saya bicara di medsos. Jadi yang adabnya kacau itu siapa? Tanda tanya. Dan pansos itu siapa? Tanda tanya lagi 2. Maaf ya, bukti sistem endorse saya juga jelas. Ada bukti chat admin dan klien dari tahun berapa juga. Aturan kontraknya juga jelas. Buat netizen sabar ya, biar buktinya dipegang pihak kepolisian dulu. By the way, situ juga produk belum BPOM dan habis izin edar, tetap masih dijual di e-commerce, ada buktinya. Dan juga ada videonya juga. Apa sih ini ya? Dan juga ada videonya juga ada sendiri yang promosiin loh. Oke. Malah lebih parah, obat yang diminum langsung masuk ke tubuh. Orang lain disuruh sabar nunggu BPOM baru jualan. Nah, situ sendiri gak sabar. Aduh, gimana sih? Oke. Gue udah mulai nangkep nih. Sebenarnya gue gak terlalu ngikutin masalah ini karena kan urusannya endorse soal produk kecantikan ya. Next slide. Nah, ini gak terlalu panjang, gak apa-apa dah. Dari awal saya udah ingatkan diam dan Nah, ini gak terlalu panjang nih. Dan ini statusnya ketika video ini di tag adalah 11 jam yang lalu di IG story-nya Kartika Putri World. Dari awal saya sudah ingatkan, diam dan ikuti proses hukum yang ada, biar Anda tenang dan bisa introspeksi diri, tapi semakin menjadi-jadi. Saya juga diam menahan semuanya agar Anda juga diam. Tapi tidak juga, Anda seakan paling benar dan makin menjadi-jadi. Yuk kita bicara fakta. Ini seneng nih gue nih kalau udah mulai bicara fakta. Next slide, next story. Anda menggiring opini seakan saya orang paling jahat, menerima endorse karena uang saja tanpa memikirkan follower saya. Oh iya sih, ada statement yang aduh gue lupa. Pokoknya ada di videonya ini nih, di podcastnya Om Deddy yang sama Dr. Richard Lee, yang judulnya heboh obat palsu. Lanjut. Saya terima semua kosmetik hanya untuk uang dan uang. Lalu Anda memberikan saya banyak julukan buruk. Saya jelaskan semua sekarang. Miss Tabayun. Yap. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Ya, lanjut lagi nih. Anda mengirim opini seakan-akan saya orang yang paling jahat, menerima endorse karena uang saja tanpa memikirkan follower saya. Saya terima semua kosmetik hanya untuk uang dan uang. Lalu Anda memberikan saya banyak julukan buruk. Saya menjelaskan semua sekarang. Miss Tabayun. Yap, ini aku nggak. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Betul, ya ini dari Google juga. Saya mengajak Anda tabayun, langsung DM ke Anda dan mengajak bertemu dengan Anda, lalu bertemu
Dan saya memang bicara panjang lebar karena membacakan lagi IG story fitnahan Anda dan menjelaskannya langsung di depan Anda agar Anda paham, termasuk tentang sistem endorse saya dan manajemen saya. Nah ini nih, Kartika Putri nge-screenshot WhatsApp-nya ya. Ditulis di sini tahun 2018. Ini aturan admin endorse saya, jelas loh juga mereka akan melampirkan bukti BPOM. Lalu kita cek di web resmi BPOM yang bisa diakses siapa saja. Ini yang panjang lebar saya jelaskan pada saat bertemu Anda. Anda malah yang tutup mata. Oh, jadi Karput berstatement bahwa yang dia sudah menjelaskan sistem manajemennya soal sebelum endorsan itu dipublikasikan, bahwa manajemennya itu ngecek dulu bahwa produk ini aman nggak, ada nggak di website BPOM gitu. Mungkin seperti itu menurut gua. Oh ini ada bukti tahun 24 Oktober 2018 dan ada chat masuk. Maaf kak kalau mau nanya endorse baju Gami Syariah hijab berapa ya? Endorse kosmetik harus memiliki. Oh ini syarat dan ketentuannya ya. Endorse kosmetik harus memiliki surat dari BPOM dan halal harganya. Oh dan halal dengan harga ya di sensor, instastory dan feed. Oke. Ini bukti bahwa Karput masukin syarat untuk mengendorse dia adalah, terutama produk kecantikan ya, adalah harus ada surat dari BPOM dan halal. Nextnya, nah setelah bilang Anda pun kita minta nomornya, lalu admin akan cek di web resmi BPOM. Betul, sudah harusnya begitu sih prosedurnya. Sudah BPOM, ada bukti BPOM, ada bukti dikirim, ada mbak. Tidak main terima uang aja ya, tidak main terima uang aja ya. Ya ini sebenarnya sih SOP-nya bagus sih, tapi kenapa kemarin rame ya? Nextnya, sebenarnya saya tidak mau menjelaskan tapi Anda selalu bicara bohong. Lanjut ya, bahas soal somasi. Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum, sumber Google. Oh itu arti kata somasi ya. Nah setelah hasil pertemuan Anda menolak untuk meralat semua omongan Anda, makanya om saya dalam kurung lawyernya, pengacaranya, berarti dengan ngajak omnya yang itu pengacara, perwakilan keluarga saya yang tidak terima atas fitnah Anda memberikan somasi, bukan surat cinta ya. Ya. Lalu Anda membuat video main maaf dengan cara yang tidak tidak etis menurut para ahli bahasa, dan masih saya melanjutkan fitnah terhadap saya di medsos Anda. Dan masih saya menemukan fitnahan terhadap saya di medsos Anda. Makanya ada lagi surat somasi kedua karena Anda tidak berubah. Notebook atau pesan nih, saya nggak gila maaf dari Anda, tapi itu tata cara hukum untuk Anda berhenti hoaks. Lalu Anda buat lagi dan masih sama. Karena kami melihat tidak ada etika baik Anda, makanya tidak tunggu lama, besoknya kami langsung laporkan Anda. Karena segala upaya kami lakukan agar Anda sadar, tapi tidak juga, masih menikmati panggung yang ada. Mungkin pihak yang berwajib lebih bisa menyadarkan Anda. Oh, oke. Ingat lagi, negara cerita ini ada etika dan hukumnya. Tapi ternyata apa? Saat mendapatkan surat panggilan resmi dari pihak kepolisian aja, Anda jadikan konten seperti tidak ada menghargai aparat negara. Ada etikanya juga loh. Mungkin pas surat itu datang kan, mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, dijadikan konten, di record jadiin konten. Gue belum nonton sih yang ini ya. Tapi menurut lu semua salah nggak kalau kayak gitu nge-record surat panggilan? I don't know. Nextnya, salah satu bukti lagi kebohongannya. Bahkan Anda beneran menghalalkan segala cara dengan playing victim, menyebarkan lagi kebohongan dan berbeda dengan fakta yang ada. Jujur saya yang terkejut bertemu dengan manusia seperti Anda. Ini apa sih? Nextnya, jika Anda benar-benar peduli dan mau mengedukasi, bedakan IG pribadi untuk mengedukasi dengan IG jualan. Berani nggak? Jadi yang sebenarnya masalah uang itu siapa? Prokes aja lalai, pengorbanan teman sejawat aja nggak diperdulikan, apalagi masyarakat luar. Bicara dengan fakta tidak sejalan. Sorry ya, semua aku terpaksa begini karena dia sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa didiamkan, semakin menjadi-jadi. Nextnya, cerdas karena @bepom_ri sudah mengecek semua dengan detail. Itu alasan text time, dan selalu ada sidak juga pengecekan. Badan negara pasti lebih canggih kok. Kalau memang ada yang bermasalah, laporkan. Buktinya kemarin ada yang ditangkap kan? Iya, sempat ada berita yang soal
Nah ini nih, dia nge-capture dari DM IG Intan Permata Kristi. Nggak ada belain siapa-siapa, IG DM-nya nggak ada belain siapa-siapa. Masa kalau harus terima endorse harus dicek lab dulu, harus kelihatan dulu, kan enggak guys, enggak kayak gitu. BPOM aja udah cukup aku rasa. Iya memang sih kayaknya sih nggak mungkin sih kalau harus dicek lab dulu gitu. Tapi kan itu udah ada tugasnya BPOM yang untuk memastikan kalau kosmetik ini aman apa enggak. Jadi ketika udah ada nomor BPOM ya mungkin itu udah aman, mungkin ya. Gua gak pernah di endorse, sedih. Lanjut ya. Jangan malah menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya lembaga resmi negara agar bisa mengambil keuntungan. Kalau orang mau tahu aman harus approve dari dia dulu. Oh, maksudnya dari si dokter dulu. Masa kayak gitu sih, gitu maksudnya ya. Bicaranya aja banyak bohong, apalagi bisnis. Bicaranya aja banyak bohong, apalagi titik bisnis. Oh, bisnis. Screenshotan lagi. Ini kelihatannya kayak dari akun IG, mungkin anaknya Karbut. Ini alasan saya marah, dia linkerin ada komen si keluarga anjing. Nah, ini nih. Di sini saya menuntut demi untuk anak-anak dan keluarga saya yang jadi korban. Gini. Iya sih, salah apa ya? Gimana ya? Aduh, netizen, ini nih, jangan nyerang anggota keluarganya dong gitu, kasihan. Maksud gue ya kalau emang lu gedek sama si A ya si A aja yang lu serang, jangan anggota keluarga lainnya nggak usah ikut-ikutan ikut lu serang gitu kan. Nextnya, karena jejak digital tidak bisa hilang, sama seperti orang tersebut juga. Kalian cari aja di Google, ketik nama orang itu lalu ditambahkan 2017. Itu bukti cara dia mengedukasi juga, atau memang udah suka head speech dari dulu atau pansos. Kita coba ya. Richard Lee 2007 apa ya? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Pokoknya ini yang keluar. Baca sendiri aja. Gue belum nangkep soalnya. Oke, next. Kita lanjut baca aja. Next slide. Salah satu akibat dari fitnahannya tidak cuma berkata kasar, dia juga senang melihat followersnya membuat hal yang konyol. Mengedukasi artis tentang bahaya krim abal-abal. Oh, ini video dari postingan siapa nih, nggak tahu. Sampai ada yang memperolok-olok dan direpost. Apakah ini salah satu bentuk edukasi atau memang menggiring hate speech? Nextnya, jujur ya, awalnya saya ingin melaporkan semua pendukungnya, tapi setelah saya pikirkan, mereka semua cuma korban yang kepancing oleh kebohongan dan dia manfaatkan sebagai senjatanya. Masuk akal. Lalu viral dan dia meraup keuntungan. Lagi juga kalau saya dilaporkan pendukungnya, saya tidak mungkin bela. Dia tidak mungkin bela. Padahal semua akibat dari video-video dia di medsos dan ucapan dia. Termasuk karyawannya juga ikutan. Lalu mana tujuan edukasi lo? Malah menghasilkan masyarakat yang penuh kebencian, kemarahan, dan bullying. Ada benernya juga. Jadi malah bikin orang ikut-ikutan nge-hate gitu. Nah contohnya ini adalah netizen biasa yang mungkin bisa dibilang kepancing dan percaya dan akhirnya ikut-ikutan nge-hate dan melakukan hate speech juga di akun YouTube-nya Kartika nih ya kalau nggak salah ya. Lanjut lagi dari sini ya tadi ya. Niat itu ditentukan hasil. Niat baik dilakukan dengan cara yang baik, hasil akan baik, dan sebaliknya. Bicara itu fakta, bukan omong kosong. Hasil lab masuk produk bersama dengan pemilik. Produk buktikan di depan mata mereka, bukan untuk konten lalu dimonetize. Namanya bukan edukasi tapi cari uang. Oh, mungkin karena videonya banyak dimonetize ya. Jadi untuk semua follower aku, cukup tahu dan tunggu aja kebenarannya. Karena di agama Islam diajarkan tentang pertanggungjawaban dari semua perbuatan kita. Jangan kotori diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Be smart. Habis baca jangan lupa istighfar ya, agar kita tidak menjadi orang yang hasut. Postingan saya cuma untuk membuktikan semua hasutannya. Udah kasih panggungnya, tinggal tunggu kasih pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridho, dan minta ikhlasnya untuk follower aku yang akan IG story hari ini yang unfaedah. Nah ini ada respon dari Dr. Richard Lee di saat screenshotnya diambil tuh 18 jam yang lalu sih dari berita gosip. Setauku ya waktu sekolah dulu yang namanya penjahat itu yang mencelakakan orang lain tapi pura-pura baik, dalam kurung serigala berbulu domba.
Nggak peduli orang lain tapi promosiin produk berbahaya. Banyak korban curhat tapi pura-pura nggak tahu karena nggak mau balikin duit. Mohon maaf lah ya kalau salah, maklum dulu saya sekolah cuman bagian admin RS dah. Cari pembenaran dalam tanda tanya 2. Nggak saya cari kok, karena ini jelas saya benar. Buktinya kolom komentar saya nggak mati. Banyak banget yang kasih semangat dan dukungan. Masyarakat udah pinter bisa nilai siapa yang bener. Kamu kolom komentarnya mati ya? Tanda tanya. Waduh, pantes berita nggak bisa beritain banjir kritikan, soalnya nggak bisa komen kolom komen dihapus. Oh, kolom komennya dihapus ya. Nah, ini mungkin jawaban tentang kolom komen dihapus nih dari Kartika Putri nih. Buka kolom komen, tanya hahaha. Kalau emang tujuannya edukasi, yang harusnya fokus edukasi, ya harusnya fokus edukasi aja. Ngapain urusin komen? Kalau emang tujuannya edukasi, ya harusnya fokus edukasi aja. Ngapain ngurusin komen? Nah, mungkin gitu ya. Star syndrome ya, kaget punya fans, hehe. Atau mungkin tujuannya biar tercapai untuk menggiring opini dalam kurung fitnahan Anda agar menciptakan haters, hahaha. Apa jangan-jangan pakai buzzer juga, udah telanjur bayar tapi nggak bisa nyerang. Bener-bener bingung jadinya nih orang tujuannya apa. Katanya suka nuraninya menolong orang, tapi kok malah seneng banget kalau masyarakat membuli dan hate speech. Mikir keras, nextnya terus buat petisi segala. Ini negara hukum loh dan gak nyambung sama masalah yang ada. Kalau emang bener, kenapa cari dukungan? Panik ya? Bukti sudah ada semua. Tanda tanya. Ingat ya, saya tidak sama sekali melarang orang untuk bikin konten. Itu hak Anda dan bukan urusan saya. Oke. Anda itu dilaporkan karena hate speech dan bicara bohong dalam kurung pembohongan publik yang mencemarkan nama baik. Jadi gak nyambung. Please deh, kalau udah dibongkar kebohongannya, mulai membelokkan fakta lagi. Masyarakat gak fokus. Biar masyarakat gak fokus dengan kebohongan Anda. Good liar is you, so fake. Pembohong yang handal adalah kau. Sangat palsu. Nextnya, ngotot banget minta saya hapus satu video sampai fitnah segala, endorse lah. Gak mau balikin duit lah, duitnya habis lah. Kenapa sih? Di pikiran dia selalu duit jadi makin membuka jati dirinya dengan duit. Ya sih, trouble-nya diserangnya duit mulu ya. Nah, Anda aja buat beberapa banyak video tentang saya dan dimonetize dalam kurung dapat duit. Saya nggak pernah repot. Oke, introspeksi diri dulu sebelum bicara dong. 99 video Anda membicarakan tentang produk orang lain loh, dan boleh kan? Tapi orang lain nggak boleh. Jadi kayak semuanya Anda yang ngatur dong. Egois anjir. Peduli sama masyarakat, tapi uangnya masyarakat dimakan habis. Ada yang kasih saya info kalau krim paketan yang Anda jual dari pabrikan cuma modal 100 ribuan aja dijual hampir 7 kali lipat lebih tega. Tega amat. Ya gak apa-apa juga sih, semoga sukses dan berkah ya. Oke. Hahaha, sibuk bahas om saya yang lawyer. Salah ya kalau punya om lawyer. Hahaha, enggak salah. Saya bawa om saya yang memang seorang lawyer karena sudah tahu dari awal Anda nggak ada etikat baik. Saya sudah DM Anda di IG pribadi saya aja, Anda masih bikin terus story bilang lihat deh tuh artis sudah promosi skincare lain lagi. Lah Anda sendiri aja bilang boleh kok skincare kalian dicampur dengan skincare saya. Suka gak sinkron apa yang dilarang sama apa yang dilakuin. Makanya jangan kebanyakan ngomong, jadi lupakan apa yang diomongin. Terus bilang mencari kesalahan Anda. Duh, kotor banget pikirannya. Di video yang Anda postingkan gak lengkap. maksudnya. Di akhir om saya beramah tamah loh untuk Anda langsung buat video aja. Tapi Anda maunya buat berdua dengan saya. Tentu saya tidak mau karena Anda memfitnah aja sendirian. Lalu Anda sendiri yang kecewa dan langsung tidak mau. Yah, baru diberikan somasi dan om saya. Apa sih anjing? Baru diberikan somasi dan om saya dengan sangat santun loh. Post gak video yang dia cut? Post, buktikanlah, percuma buzzer. Dan ini di post nih, sibuk bilang saya bawa lawyer. Postingan ini bisa menjelaskan dia yang ngaku di medsos sendirian, nyatanya ada lawyernya, kameramen, dan manajernya. Kalau sendirian, terus yang rekam siapa? Ini postingannya mungkin bisa dicek sendiri, di play.
Sebenarnya pada saat pertemuan sudah jelas saya tidak pernah melarang dia untuk membuat apapun tentang produk karena bukan urusan saya. Yang selalu saya bahas di sini adalah IG story-nya yang jelas memfitnah saya dan mengirim opini negatif terhadap saya. Terlebih setelah saya jelaskan mekanisme endorse saya dengan panjang lebar kepada dia, dan pada saat pertemuan dia pun mengaku saya tidak salah. Tapi video yang diupload tidak lengkap. Kami amat sangat beretikat baik saat pertemuan. Tapi setelah pertemuan entah mengapa dia melanjutkan membuat IG story yang jauh lebih buruk lagi terhadap saya dan semakin menggiring opini. Saya tidak usah mempost karena Teh Mira Syamsiah Ahmad duluan post. Dipertemukan juga jelas kami tidak mau bahas produk dan tidak melarang kegiatan kontennya loh. Cuma fitnah tentang saya aja yang katanya asal-asal terima produk dan yang disebut nama saya. Kalau emang berani dalam membela masyarakat, tegur dong artis lain, berani gak hayona? Iya sih, masuk akal sih. Kenapa yang ditegur Karput doang gitu? Apakah karena artis lain udah aman gitu atau gimana? Gue gak ngerti. Bahkan dia buat IG story itu, lihat si artis sudah posting lagi produk lain yang dipakai di kameranya beda sama yang dipakai di kamarnya. Hahaha, alhamdulillah. Video promo skincare masih ada di feed aku loh. Dengarkan dan baca captionnya baik-baik. Saya selalu jujur dalam endorse. Kalau saya pakai, saya bilang pakai. Kalau saya bilang mau kenalin dan belum pakai, saya juga bilang loh. Aduh, masa masih gak malu juga. Udah banyak ngomong bohong padahal selalu saya lawan dengan bukti. Ini kayaknya ada di IGTV-nya Karput deh. Ini yang dipotong dan tidak ditayangkan ya teh. Nah gitu, agak panjang ya, agak ribet ya. Tapi gue nggak tahu jujur nih siapa yang salah gitu. Masalahnya di mana? Kemarin udah sempet hilang, kirain udah adem ayam aja. Dan sekarang pala gue puyeng nih gara-gara kebanyakan baca tadi. Ya udah dah, buat yang ngerti tolong dong kasih tahu hamba, jelaskan di kolom komen ya. Thank you very much, bye. Gua Mang Den pamit.